Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan atau tahun ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat berjumpa pada bulan suci Ramadan. Salawat dan salam marilah kita hanturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan penuh keyakinan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya insya Allah akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah diperbuat. Ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, yang di dalamnya begitu banyak amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Di dalam bulan suci Ramadan, Al-Qur'an Allah turunkan. Maka seketika itu juga Ramadan Allah pilih menjadi bulan yang paling mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Masya Allah. Selain itu, Allah takdirkan pula, Allah hadirkan malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Maka jika kita beribadah di malam itu, maka insya Allah akan berikan pahalanya yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai bulan suci Ramadan, bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan kewajiban yang paling utama adalah sudah tentu kewajiban saum atau yang sering kita sebut dengan puasa. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam ayat ini, selain menjelaskan tentang kewajiban berpuasa, di ujung ayatnya menjelaskan tentang apa endingnya, apa sih sasarannya dari puasa itu, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi, kemungkinan besar jika kita ingin meraih predikat muttaqin atau predikat menjadi orang-orang yang bertakwa, salah satu jalannya adalah dengan berpuasa ini. Hanya saja pertanyaannya, puasa yang bagaimana? Hingga akhirnya akan melahirkan pada suatu keakhiran yang sempurna sehingga menjadi predikat orang yang bertakwa. Para ulama paling tidak di dalam kitab Durratun Nasihin yang dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali ditemukan ada 3 klasifikasi puasa. Agar untuk menjadi gambaran derajat puasa kita sudah sampai di mana sih? Puasa terbagi menjadi 3 klasifikasi, 3 kriteria. Yang pertama, ada yang disebut dengan puasa awam. Artinya, puasa standar, puasa guyub, puasa awam, puasa pada umumnya, puasa mayoritas. Sebatas hanya bisa menahan lapar, menahan dahaga sejak sahur sampai maghrib, itu sudah puasa. Termasuk golongan puasa awam. Hanya menahan lapar, hanya menahan minum, menahan yang membatalkan dari segala yang membatalkan puasa. Kalau standar ini kita pakai, rasanya kita sudah lulus di standar ini. Kita hanya baru mempuasakan mulut kita, kerongkongan kita, baru mempuasakan kehormatan kita, hanya sampai di situ. Sementara untuk sampai derajat ketakwaan yang ingin kita raih, rasanya tidak berhenti di klasifikasi ini. Ada derajat yang kedua, yang namanya adalah puasa khawas. Apa puasa khawas itu? Agak sedikit meluas. Yang dipuasakan itu bukan hanya sebatas perut menahan dari lapar, bukan hanya sebatas menahan kerongkongan dari dahaga. Maka puasa khawas agak meningkat sedikit. Seluruh panca indera kita, seluruh alat anggota badan kita itu ikut menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Jadi, kalau perut hanya menahan lapar, kerongkongan hanya menahan dahaga, maka puasa khawas itu bukan hanya sebatas itu. Harus mampu menahan mata kita dari pandangan-pandangan yang dilarang oleh agama, menahan telinga kita dari pendengaran-pendengaran yang dilarang oleh agama, menahan tangan kita, kaki kita, bahkan menahan hati dan pikiran kita dari hal-hal yang tidak diwajibkan oleh agama. Nah, rasanya kita harus sedikit bergeser dari klasifikasi standar yang sangat standar, hanya menahan lapar dan haus, maka di dalam puasa tahun ini, sekarang ini, rasanya dan seyogyanya kita yuk sama-sama berikhtiar untuk memaksimalkan, meninggikan derajat puasa kita dari puasa yang awam ke puasa khawas. Anggota panca indera kita diikutkan semuanya untuk berpuasa. Maka kita
tidak lagi jelalatan, kuping kita tidak lagi asal mendengar, kaki kita, tangan kita, bahkan mungkin pikiran-pikiran dan hati-hati kita. Itu puasa khawas namanya. Bahkan ada tingkatan klasifikasi yang sangat paripurna, yang sangat ideal. Dan memang untuk makom seperti kita, untuk posisi seperti kita, ini sulit rasanya untuk bisa sampai di makom yang seperti ini. Ini adalah kelasnya puasa para nabi, para rasul, para wali. Yang dipuasakan bukan hanya perut, yang dipuasakan bukan hanya tenggorokan, yang dipuasakan bukan hanya panca indera saja, tapi denyut nadi, kemudian juga pikiran-pikiran, hati ikut bertasbih, ikut berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 3 klasifikasi ini wajar kemudian kalau kita menyadari diri sendiri sudah sampai di level mana puasa kita. Karena kita akan ingin mengejar target akhir dari puasa tadi adalah la'allakum tattaqun. Bahwa puasa besar kemungkinan akan membuat posisi kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Rasanya sulit kalau kita hanya mengharapkan puasa yang standar. Kemudian kita akan merubah posisi kita menjadi orang yang bertakwa. Maka oleh karena itu, mulai hari ini kita sedikit nawaitu, bismillah, untuk merubah puasa kita ini dari puasa awam, puasa yang standar, menjadi puasa yang minimal adalah puasa khawas. Puasa yang bisa memuasakan lapar kita, menahan hati haus kita, tetapi juga menahan seluruh panca indera kita dari perbuatan-perbuatan durhaka dan maksiat kepada Allah. Hanya saja kita perlu menggali lebih dalam apa itu tattaqun. Bertakwa ini sebetulnya apa sih batasannya? Kriteria orang-orang yang bisa dikatakan bertakwa? Karena pertama dalam takwa itu sendiri sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat faqad fazal muttaqun. Berbahagialah orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Bahwasanya Allah akan memberikan jalan solusi untuk orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah janjikan kepada orang yang bertakwa bahwasannya hamba-hambanya yang bertakwa akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikianlah pembahasan kita mengenai tingkatan orang yang berpuasa. Yang tadi ada 3 tingkatan, ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khusus khawas. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk dapat meninggikan kualitas puasa kita yang tadinya hanya puasa awam hingga akhirnya bisa puasa minimal puasa khawas. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.